Halo semuanya, perkenalkan saya Leonardo Spita Tulupun sebagai Santo Fransiskus Assisi. Halo, perkenalkan nama saya Benedikta Maroro. Saya berperan sebagai bapaknya Fransiskus Assisi. Halo, perkenalkan nama saya Iren. Saya berperan sebagai ibu Fransiskus. Halo, saya Kemisa Sabone. Saya berperan sebagai pendeta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemis Mandiri. Di sini saya berperan sebagai anak muda. Halo, saya Zedana Luciom sebagai pengemis. Santo Fransiskus Assisi lahir sekitar tahun 1182 di Assisi, Italia. Ayahnya seorang pedagang kain yang kaya raya bernama Pietro Bernardone dan ibunya seorang yang taat kepada Tuhan bernama Donna Pica. Fransiskus muda hidup dalam kekayaan, kemewahan, dan pesta pora. Ketika ia sedang berpesta dengan seluruh teman-temannya, datanglah seorang pengemis. Salah seorangnya mengusir pengemis itu. Apa sih, sana pergi sana. Tetapi Fransiskus malah menghampiri pengemis itu dan memberikannya sedekah kepada pengemis itu. Ambil uang ini. Terima kasih Tuanku. Fransiskus muda ingin menjadi seorang kesatria. Satria merupakan simbol dan status terpandang dalam masyarakat yang diperoleh berkat kemenangan di medan pertempuran. Di tengah perjalanan, Fransiskus mengalami sakit malaria dan beristirahat di sebuah penginapan bersama kesatria lain. Ketika ia sedang tidur dan bermimpi, ada cahaya terang dan kemudian suara Tuhan menyapa Fransiskus. Fransiskus kaget dan terbangun melihat cahaya itu, lalu Tuhan berkata lagi, "Siapa yang dapat memberimu lebih, Tuan atau hamba?" Aku yakin Tuanku akan memberiku lebih. Lalu, mengapa kamu terus-menerus mengikuti hamba daripada Tuhan? Tuhan, katakanlah apa yang ingin hendak kulakukan. Kembalilah ke rumahmu, Fransiskus. Selebihnya nanti kamu akan mengerti kejayaanmu akan lebih daripada medan pertempuran. Kemudian ia pergi kembali ke Assisi dan tidak melanjutkan perang. Ayahnya sangat marah karena merasa dipermalukan, karena ia mempunyai seorang anak yang pengecut. Tetapi Fransiskus Assisi tetap pada pendiriannya. Ia kemudian membantu ayahnya berdagang. Pada saat berdagang, Fransiskus berhasil menarik banyak sekali pembeli yang datang untuk membeli kain padanya. Di tengah ia berdagang, ia juga memberi makan gratis kepada seluruh rakyat miskin. Akan tetapi, hal itu diketahui oleh ayahnya, sehingga ayahnya sangat marah karena mengetahui hal itu. Karena itu, Fransiskus lebih senang pergi menyepi di tempat yang lebih sunyi dan bermain dengan para binatang-binatang. Suatu hari dia pergi ke sebuah gereja. Di tengah ia berlutut dan berdoa di depan salib itu, Fransiskus mendengar suara yang keluar dari diri Yesus yang tersalib.
Fransiskus, pergi dan perbaikilah gerejaku yang kau lihat hampir rubuh. Awalnya Fransiskus memahami gereja sebagai bangunan fisik, maka mulailah Fransiskus membangun gereja dengan menghayati Injil secara radikal dalam hidupnya. Ia menjual kain-kain dagangannya tanpa sepengetahuan ayahnya. Ketika Pietro Bernardone sampai di rumah, marahlah ia dan mengusir Fransiskus karena ia menganggap bahwa anaknya sudah gila. Fransiskus pergi menanggalkan pakaian bagusnya dengan hanya memakai kain dan berikat tali saja. Ia mulai membangun gereja. Ketika ia sedang mengumpulkan batu, ada sekumpulan anak kecil yang melemparinya dengan batu sambil berlari. Siapa yang bersedia menimbangkan batu bagi rumah Tuhan? Tanpa sadar, anak-anak itu membangunkan anjing yang tertidur. Karena kesal, anjing itu mengejar para anak itu. Lalu anak itu berlari ke belakang Fransiskus. Berhenti. Berbuat baiklah kepada mereka, maka mereka akan memberikanmu makan. Anjing tersebut kemudian luluh dan menurut kepada Fransiskus. Semua anak-anak akhirnya menyukai Fransiskus karena ia melindungi anak-anak dari binatang-binatang dan bersahabat dengan binatang buas lainnya. Semua orang memberi batu dan membangun gereja hingga bagus. Ketika itu ada ibadah di dalam gereja itu, dan ketika itu pula pemimpin ibadah tersebut berkata hingga menyentuh hati Fransiskus. Pergilah dan wartakanlah, tanggalkan kasutmu dan apapun itu. Kemudian setelah ibadah, Fransiskus dengan hati yang gundah gulana berkata, Allahku, kini aku paham. Engkau tidak mengizinkan aku memperbaiki dinding batu yang rapuh. Sejak saat itu, pergilah Fransiskus mulai memberitakan firman Allah dan memberi ajaran dan sambil berseru kepada umat di sekitar. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku dapat menerima. Dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Fransiskus muda hidup dalam kekayaan, kemewahan, dan pesta pora. Ketika ia sedang berpesta dengan seluruh temannya, Gak suka dan berkincu, polos dan lucu. Aku mau masih pemula. Ajarin dong, Bu Sepu. Bu Sepu, ajarin dong. Masih pemula aku, Bu Sepu.